Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Magic Diary di sini. Nah, kali ini kita akan melakukan pilihan kartu. Ada file 1, 2, 3 tentang ungkapan perasaannya kepadamu. Ini merupakan love life reading. Jadi lebih soal cinta ya yang aku ucapkan di sini, yang aku ungkapkan di sini. Mungkin ada beberapa yang tentang pertemanan, tapi itu nggak banyak, atau keluarga ya, karena kan love ada banyak macamnya. Tapi di sini aku lebih kepada love seorang kekasih. Tapi silahkan aja sesuaikan pesannya. Kalau memang kamu terbantu dengan pesannya, syukurlah kalau gitu. Dan sebelumnya aku juga sudah berdoa agar kalian mendapatkan pesan yang tepat sesuai yang kalian inginkan. Jadi kalian coba ya pilih satu-satu, file nomor 1, file nomor 2 atau nomor 3. Kalau misalnya kalian ketarik lebih dari satu, misalnya 1 dan 2, 2 dan 3, atau ketarik tiga-tiganya, boleh banget. Berarti mungkin ada pesannya untuk kalian. Sebelumnya aku sudah mendoakan ini semua, aku percaya dan aku harap ini bisa cocok dan resonate untuk kalian. Oke, see you. Untuk kita lanjutkan di file nomor 1. Oke, file nomor 1. Pertama kita akan mencari tahu bagaimana kondisimu dan kondisinya dengan kartu tarot ini ya, agar kita bisa melihat lebih dalam lagi kondisimu dengan kondisinya. File nomor 1. Ini jadi bottom of the deck. Oke, banyak permulaan ya di sini. Angkanya lihat ada angka 0 dan 1, sedangkan 6 ada King of Wands, Knight of Swords. Oke, file nomor 1, aku melihat di sini kalian mungkin masih awal-awal permulaan perkenalan gitu ya, masih mengenal satu sama lain. Tapi ternyata ada kemungkinan lain sih di sini. Kondisi satunya lagi adalah kalian sudah mengenal orang ini cukup lama. Jadi mungkin sejak pas life kamu gitu. Jadi sebelum di kehidupan sekarang. Jadi rasanya meskipun kalian baru bertemu sekalipun, kalian tuh udah ditakdirin gitu loh untuk bertemu. Jadi rasanya kayak udah orang lama. Dan diri dia serta diri kamu ada kualitas king di dalamnya. Kalian sama-sama king gitu, sama-sama raja yang tahu apa yang ingin kalian inginkan gitu. Kalian tuh gak terlalu pusingin pikiran orang lain, karena kalian cukup kuat dengan diri kalian sendiri, terutama di sini dalam bertindak ya. Jadi tuh kalian udah bukan tipe orang yang udah ke bawah-bawah arus lagi. Kalau misalnya orang-orang pada kesana, aku ikut kesana gitu, udah nggak yang gitu lagi. Bener-bener kalian tuh teguh dan tangguh sama pendirian kalian, tahu apa yang mau kalian kerjakan gitu. Terus aku melihat juga kalian mungkin tuh pengen ngobrol satu sama lain, pengen ngobrol, tapi mungkin ada yang rada tersendat entah kenapa. Tapi sekalinya ngobrol tuh kalian tuh seru banget gitu, kayak nyambung banget nih, orang bisa ngalir terus. Mungkin biasanya kalau kamu sama orang lain garing gitu ya, atau dia sama orang lain itu garing, tapi kalau kalian ngobrol berdua itu mengalir banget, nyambung banget. Oke, di sini juga semesta ada nitip pesan dikit untuk diminta kalian balance, kayak gak apa-apa, it's okay kalau misalnya belum bisa ngobrol sekalipun, atau kalian ngobrol sekalipun, tetap ya harus balance sama pekerjaan kalian, sama kehidupan pribadi kalian. Jadi kalian gak harus terus-terusan bersama gitu kan, harus ada waktunya untuk diri kalian sendiri juga gitu ya. Lucunya
mau terasa sedalam apa kalian mengenal, kemungkinan besar memang kalian itu masih baru bertemu sih ya di sini. Kemungkinan besar hampir semua orang yang di pile nomor 1, mungkin ada yang enggak juga sih, atau kalian itu sudah pernah bertemu sebelumnya tapi baru bisa deketnya sekarang gitu. Mungkin dulu udah pernah ketemu sih tapi belum ada kesempatan sedekat ini. Jadi sepertinya semesta membawa atau menggiring kalian untuk bertemu lagi satu sama lain, seperti itu. Oke, nah sekarang aku akan masuk ke readingan bagaimana ciri-cirinya. Kalian sama-sama udah dewasa sih nampaknya. Mau kalian umur berapa? Di sini rata-rata mungkin paling muda 19 tahun atau 20 tahun sih paling muda, yang lain udah lebih dewasa dari itu ya. Meskipun kalian muda sekalipun, jiwa kalian tuh cukup dewasa di sini. Benar-benar ya, nggak kayak anak-anak sih aku merasanya. Coba aku akan mengambil 2 kartu untuk kamu dan 3 kartu untuk si dia. Ciri-cirinya untuk kamu. Ciri-ciri kamu, ada kartu dream terbalik ya, terus productivity juga terbalik. Untuk kamunya di sini, kamu itu sebenarnya udah siap mewujudkan mimpi-mimpi kamu. Jadi kamu tipe orangnya perencana gitu. Jadi kamu seneng ngebayangin nih gimana kehidupan berikutnya, aku harus ngapain aja. Jadi rencana-rencana itu bikin kamu ada semangat untuk menjalani hidup. Jadi tahu hidup mau dibawa kemana gitu. Terus jadinya soal jodoh sekalipun kalian tuh suka merencanakannya, kayak manifesting atau bermimpi, andaikan jodoh aku seperti ini. Jadi kalian tuh sudah menetapkan bukan hanya rencana ya, apa yang namanya, tipe ideal. Nah, tipe ideal kalian itu ternyata juga didengar nih sama semesta kayak, oh dia tipe idealnya ini guys, mari kita catat dan kita pertemukan dengan jodohnya, misal kayak gitu. Terus kalian juga lagi produktif, lagi sibuk-sibuknya bekerja, aktif bekerja, tapi itu semua kayak dibikin santai aja. Jadi kedudukannya si dream ini dengan produktif ini tuh sama-sama udah kalian jalankan dari dulu, dan sekarang kalian tuh udah bisa bawa santai aja, let it flow. Terus kalian tuh berharap siapa tahu ada jodoh yang datang nih sekarang gitu. Jadi udah saatnya bisa dibarengin perjalanan produktivitas kalian mungkin dalam pekerjaan atau yang kalian sibukin sekarang, dibarengin dengan cinta yang datang atau yang masuk. Terus habis itu di sini ada dream tadi, udah saatnya si mimpi itu diwujudin sih menurut kalian, kayak aku udah siap mewujudkan mimpi-mimpiku gitu. Terus untuk si dia, aku merasakan energi malu-malu kucing di sini di dia. Ada loyalty, an ending, dan intuition. Ciri-cirinya dia sepertinya dia tuh kayak anak rumahan banget gitu ya, sukanya pengennya sendiri di ibaratnya kayak di tempat yang bikin dia nyaman gitu. Dia suka di tempat yang bikin dia nyaman aja, nggak
jadi stay di sana aja. Terus orangnya juga loyal, tapi karena nggak banyak orang di sekitarannya, jadi kebaikannya itu kurang tersalurkan gitu. Mungkin nanti kalian bisa bantu dia untuk lebih menyalurkan kebaikannya, jadi bisa sama-sama produktif atau menjalankan kegiatan bersama gitu ya, bersama dia gitu. Terus dia habis mengakhiri suatu siklus dalam kehidupannya, entah apalah itu, apakah dia mengakhiri siklus hubungan sebelumnya, apakah dia mengakhiri siklus masa healingnya, atau siklus bekerja di suatu tempat. Jadi ada siklus yang baru aja berakhir di hidupnya, dan dia lumayan plong dan lega sih, sekarang lagi menata kehidupan baru gitu. Terus karena dia udah berhasil mengending atau mengakhiri siklus itu, intuisinya semakin tajam, jadi dia kuat ya secara intuisi dan emosional. Kalau misalnya kalian mengharapkan orang yang pengertian, terus peka sama kode-kode kalian, orang ini cocok banget sih. Sepertinya orang ini ngerti apa yang kalian inginkan. Oke. Nanti kalau ada pesan tambahannya aku kasih lagi. Di sini masuk zodiak Taurus, cukup kuat, sama Cancer. Di sini aku ada kartu tentang apa ungkapan perasaannya kepadamu. Nah, ungkapan perasaannya untuk file nomor 1. Oke, bottom of the deck-nya. Wow, I wish things could be different. Aku berharap sesuatu ini dapat menjadi berbeda. Jadi entah apapun perjalanan yang kalian jalani saat ini, dia tuh inginnya ada perubahan dalam perjalanan kalian berdua saat ini. Itu yang dia harapkan dan dia ungkapkan dari perasaannya. Oke, mari kita detailkan lagi dengan kartu-kartu lainnya. Tuh, I wish I could share my good news with you. Jadi dia tuh pengen banget berbagi kisah hidupnya, apalagi yang ceria-ceria. Dia senang banget pengen berbagi untukmu. Oke, sejauh ini sangat positif ya guys. Dia tuh kayak pengen sharing banyak hal untuk kalian, terus terasa seperti ingin mendekati kalian atau lebih dekat lagi dengan kalian gitu. I wish I could share my good news with you. I lost myself for a little while. Dia ngerasa kehilangan dirinya sesaat gitu. Mungkin kalau misalnya bersama kamu, dia tuh ngerasa rada hilang gitu, kayak gak jadi dirinya. Dia jadinya kayak nurut banget gitu sama kamu, atau kayak kehilangan akal sehatnya, kayaknya dia suka sih sama kamu. Gitulah ini ungkapannya. Aku merasa diriku hilang sesaat. Terkadang dia merasa I feel you leaving me behind. Jadi aku merasa kamu meninggalkan aku di belakang gitu. Apakah kamu itu
yang justru kurang berkomunikasi dengannya, atau apakah memang terkadang kamu sibuk sama hal lainnya jadinya dia nggak terlalu di notice gitu ya. Jadi dia kadang kayak terseok-seok ataupun merasa kehilangan kamu gitu. Kamu udah jauh di depan, kayak dia inget aku nggak ya, dia ada pertanyaan-pertanyaan dalam pikirannya, ya ampun si orang ini inget aku nggak ya, aku masih di sini loh gitu. Oh my god, kartunya I love you guys. Fix sih, ini siapa yang lagi bucin atau yang lagi penasaran sebenarnya dia berbalas rasa nggak sih dengan kamu kalau misalnya kalian suka sama orangnya. Lihat dia mau bilang I love you, aku cinta kamu, dia suka sama kamu. Jadi kalau kalian juga suka sama orang ini, congratulations. Ini bukan satu arah atau bertepuk sebelah tangan, sangat bukan. Ini bersalam-salaman ya, cocok untuk kalian. Finding out the truth crushed me. Jadi dia merasa menemukan kebenaran itu cukup menamparnya. Jadi kebenaran apa nih? Apakah ada perbedaan-perbedaan dalam hubungan kalian? Apakah ada sesuatu yang sebenarnya bikin kayak mengagetkan gitu ya? Pokoknya dia ngerasa dia pengen ungkapin sebenarnya banyak hal mengagetkan yang terjadi di antara hubungan kalian gitu. Dia tuh mungkin nggak nyangka sama banyak hal, kok bisa ya gini, kok bisa ya gitu. Tapi ingat lagi, they say I love you. Jadi apapun itu yang terjadi, dia suka sih sama kamu, dia cinta atau dia naruh perasaan untuk kamu. Tapi ini kartunya kebalik sih guys. We both know I'm not the one for you. Dia tuh nggak yakin kalau dia bukan untuk kamu justru karena kartunya kebalik kan. Yang tadi kartunya aku merasanya memang berdiri tegak, tapi yang kartu terakhir ini dia kebalik sendiri menurut aku sih energinya. Jadi kalian berdua tahu kalau kemungkinan ini 50-50 sih. Bisa jadi kalian untuk bersama, bisa jadi enggak gitu. Tapi dia lebih pede ke pengennya sih bareng sama kamu, tapi bisa enggak ya gitu sih ungkapan di hatinya itu. 50-50 ya guys. Jadi dia juga mau maju, tapi dia juga nggak tahu apa yang harus dia lakuin gitu, atau dia juga nggak tahu dan dia juga menerka-nerka apakah kalian jodoh atau enggak gitu. Nah di sini ada tambahan pesan semestanya untuk kalian berdua. Tapi yang aku lihat juga di sini, walaupun kalian nggak tahu kedepannya kayak apa, kalian ikutin good instinct kalian sih, tetap jalanin apa yang bisa kalian jalanin. Bukan berarti kita jadi stuck karena mikirin masa depan. Justru yang bisa kita jalani saat ini lah yang harus dijalani gitu. Itulah menjadi manusia, semuanya misteri dan percayakan aja kita pada sang ilahi ya, karena kan kita percaya kita selalu dituntun dengan baik gitu. Jadi jalankan apa yang menurut kalian terbaik. Lo itu udah kayak salah satu pesan semesta. Kok kayaknya aku nggak perlu shuffle lagi ya, ini udah terupdate. The Gardener ini cuman bilang buat balance tadi sih, kayak fokus kalian itu jangan terlalu sama orang ini juga, dan
mungkin orang itu juga bisa untuk lebih balance juga, karena mungkin hidup sendiri juga udah bingungin, apalagi hidup ngurusin orang lain ya, entah kalian udah pasangan atau belum. Jadi walaupun ada orang lain di kehidupan kalian, tetap balance, tetap ingat sama kehidupan kalian sendiri. Soulmate guys, aku terharu lihat di sini I love you. Terus ya walaupun kalian nggak tahu kalian itu bakal jadi satu atau enggak, di sini kalian dapat pesan soulmate sih kalian ini. Congrats ya guys. Ya aku doain yang terbaik untuk kalian. Kalau misalkan kalian memang jodoh, aku percaya kalian didekatkan dengan cara yang terbaik juga gitu. Kalau bukan ya jauhkan dengan cara yang terbaik juga, amin. Yin and yang, wah file nomor 1, jadi angkanya 33 ya, itu angel number untuk kalian. Terus yin and yang ini bilang kayak kalian itu balance banget. Kalau misalnya kalian bersatu padu, bisa bekerja sama. Kerjasamanya tuh nggak cuman fisikal aja, tapi non fisikal juga, jadi kayak emosional, terus spiritual gitu. Jadi saling membantu untuk bertumbuh bersama gitu. Kalian tuh benar-benar kayaknya nggak akan ada berantemnya ya. Mungkin urusan yang bikin kalian kesal itu datangnya dari luar gitu, bukan dari antara kalian berdua tuh, bukan gitu loh. Kayak it's meant to be banget. Ini bener-bener gak ada segalanya yang terjadi hanya kesia-siaan gitu. Semuanya tuh udah diatur sama Tuhan yang Maha Kuasa untuk ini ya, meant to be. It is what it is gitu. Udah takdir. Dan selembut itu sih ya energi kalian kalau disatuin, jadi lembut, jadi jarang berantem gitu. Pokoknya nyaman banget nih kan. Semakin menumbuhkan kedewasaan kalian. Indah banget ya file nomor 1. Keluar lagi degar-degarnya nih, tamannya kalian nih, mungkin tamannya si dia sama tamannya kamu gitu ya, bersatu padu, pokoknya balance. Jadi tuh aku merasa pesan yang aku dapat di sini juga, karena kalian tuh udah sama-sama king tadi, kualitasnya kan sudah sama-sama raja. Jadi tuh bukan yang punya energi toksik atau yang gelas atau cangkir kalian tuh kosong gitu, terus kosong pengen memberi yang kosong tuh enggak. Kalian tuh gelasnya penuh, terus pengen berbagi lah buat yang lain. Jadi adanya dia tuh buat ngelengkapin hidup kamu aja. Sebenarnya kalau nggak ada dia pun kalian bisa aja untuk hidup gitu. Jadi bener-bener adanya dia tuh nambah dopamin, energi bahagia, energi sukacita, terus makin banyak kerja sama bareng yang seru, yang asik, ceria, kayak gitulah. Jadi kayak tambahan hidup yang kalian butuhin untuk makin happy dan bahagia gitu. Wah, seneng bacanya. Congrats banget nomor 1. Kemungkinan besar mungkin file nomor 1 nggak pilih file nomor lainnya ya, tapi kita lihat aja. Mungkin ada yang mau pilih file nomor 2. Oke, jadi segini aja pesannya, ungkapan yang sebenarnya ingin dia sampaikan ke kalian. Semoga kalian suka dengan readingan ini. Silahkan subscribe dan like. Kalau misalnya butuh personal reading, bisa cek deskripsi di bawah. Kontak aku di Magic Diary 23, bisa di Instagram ataupun di Telegram. Oke, aku doakan yang terbaik ya, agar kalau memang ini kalian suka sama orangnya, benar-benar bisa jadi jodoh. Amin ya. Bye bye, see you in the next reading. Halo buat yang pilih file nomor 2. Yang tadi kalian pilih ini ya, filenya nomor 2. Mari kita bacakan ungkapan perasaannya padamu.
Tapi pertama-tama aku akan membacakan kondisinya dulu. Jadi ini adalah kondisimu dan kondisinya. Nomor 2. Oke, ini kondisi kalian bersama, ini kondisimu, ini kondisi dia. Bottom of the deck-nya Eight of Pentacles. Mungkin di sini ada urusan bisnis ya, kamu sama dia. Jadi ada urusan keuangan. Jadi bertemunya kamu dengan dia mungkin berurusan sama penghasilan kamu, mungkin lebih naik lagi penghasilan kamunya. Oke, kita buka dulu yang kamu. Ada the Strength, Queen of Wands kebalik, dan Seven of Swords. Oke, dari kondisi kamunya sebenarnya kamu itu orangnya kuat, tangguh, terus tuh sebenarnya nggak kepoan ya. Kayak dari luar itu penampilannya selalu luar biasa lah. Kalau misalnya ada kekurangan sedikit, kalian juga langsung sadar, terus nutupin itu dengan baik gitu. Jadi bagus banget tampilan diri kalian di luar itu perfect, sempurna. Mungkin di sini banyak yang zodiaknya Leo, Aries, Sagittarius, elemen api. Pokoknya percaya diri kalian tinggi gitu. Kayaknya tuh nggak banget lah ya, nggak banget ngepoin orang. Tapi entah kenapa saat ini kalian lagi kepo nih sama seseorang ini gitu. Jadi kalian kayak harus turun tahta dikit. Yang tadinya kalian itu Queen of Wands, udah lagi duduk di singgasana yang cantik dan menarik itu, terus kalian harus turun dari kursi dikit, turun ke tangga, sambil ngeliat ke tangga, mungkin nanya ke salah satu prajurit gitu ya, itu orang siapa sih, kok dia menarik gitu. Kalian bahkan sampai kayak stalking atau nguping atau kepoin orang ini secara diam-diam. Jadi kayak tanya ke orang-orang yang mungkin kenal dia gitu, tapi nggak ketahuan gitu kalau kalian itu ada rasa suka untuk si dia gitu. Pokoknya gimana caranya stay calm and cool, tapi aku bisa tahu banyak tentang dia, bisa kenal banyak tentang dia gitu. Jadi kalian tuh masih ada rasa gengsi banget sih sebenarnya untuk ketemu atau kenal dia kayak gitu. Dan bisa jadi ini dalam kehidupan pekerjaan juga ya, kan tadi kartu di awal yang Eight of Pentacles tadi ya. Bisa aja kalau misalnya ini adalah pertemanan di pekerjaan kalian atau orang yang akan bekerja sama kalian kayak gitu. Oke, kita lihat si dianya. Three of Pentacles, tuh kan dalam pekerjaan ini mah banyaknya ya, atau dalam pertemanan kalian, pokoknya mengandung unsur cuan di sini. Dia tuh sebenarnya lagi sibuk sama urusan dia loh, kamu kepo pengen ngupingin si dia nih. Kayak kalian queen, terus dia itu sebenarnya orang yang sederhana. Di sini lucu banget, si queen maunya turun dari tahta buat ngupingin
misalkan prajuritnya gitu ya, si prajurit itu kok cantik, kok ganteng, dia lagi ngapain ya gitu. Mungkin secara kedudukan atau jabatan juga mungkin lebih tinggi kamu, bisa jadi. Atau kalian itu orang yang kerja dalam kantoran, dalam gedung, dia tuh orang yang kerja di lapangan gitu. Terus dia jadi suka pergi-pergi, gak stay di dalam gedung. Dia tuh orang yang survei, orang yang kemana-mana. Jadi kalau misalnya kamu mau ketemu dia tuh cukup susah, kayak mungkin seminggu cuman ada 1 kali orangnya di kantor gitu nih. Dari kartu ini kelihatan jelas banget ya, kayak dikit-dikit dia pergi, dikit-dikit dia pergi. Itu emang dari perusahaan lainnya dia cuma datang buat ikutan kerja sama atau gimana lah, orang baru datang gitu terus bikin kamu penasaran gitu ya. Terus di sini ada 9 of Cups-nya kebalik. Nih, lihat di sini, kita lihat ada sepasang kekasih di sini. Tapi kebalik, jadi sebenarnya sih dalam hatinya dia nggak terlalu mikirin orang lain, khususnya untuk kekasih gitu ya. Untuk pasangan dia tuh lagi fokus sama kerja, ngurusin dirinya, hidupnya, kegiatannya sehari-hari gitu. Kalau yang belum berpasangan mungkin dia nggak ada rasa harus buru-buru cari pasangan gitu, enggak, lagi fokus di dirinya sendiri dan hal lainnya. Lebih ke kamu mungkin yang kepo sama dia gitu. Tapi kalau misalkan ada pasangan ya dia bakal perhatian juga gitu, dia mikirin juga tapi dalam hatinya gitu, nggak ditunjukin di luaran kayak aku bucin banget nih sama dia gitu, nggak ditunjukin. Dia juga orangnya penyayang, penyabar gitu. Jadi kalau misalnya kalian suka sama dia atau penasaran sama dia, nggak salah sih, emang dia tuh orangnya menarik dan ada rupa-rupa tampan atau cantik di sini. Tapi kalian juga cantik dan tampan sih, kalian kan punya kualitas queen. Cuman mungkin di antara semua prajurit itu dia yang kayak paling bersinar gitu. Mungkin mukanya tuh unik, beda dari yang lain, dia bersinar sendiri aja. Terus romantis dan sabar tadi ya, kayaknya dia pekerja keras terus bikin kalian gemes dan naksir. Terus mungkin bijaksana, kayak yang orangnya tuh mau gitu, kayak aku yang lakuin gitu. Misalnya orang minta tolong dia beliin sesuatu atau nggak ngerti sesuatu sama dia lakuin. Wah, hebat sih orangnya, kayak loyal banget, royal juga. Ini kartu untuk pesan kalian berdua, Page of Swords. Ini tuh masih di awal banget bentuk komunikasi kalian. Jadi ada yang udah pernah sempat ngobrol, ada juga yang belum. Jadi ini sangat jauh lebih awal daripada pile nomor 1. Tadi kan pile nomor 1 juga baru ketemu ya sebenarnya. Jadi emang tadi aku udah bilang di pile nomor 1 mungkin kalian ada yang pengen ke pile nomor 2. Jadi ternyata di pile nomor 2 ya kalian masih lebih awal lagi mau memulai komunikasi, tapi gimana nih caranya gitu guys. Oke, semoga kalian suka dan cocok ya sama kartu tarotnya tadi. Sekarang kita masuk ke ciri-cirinya, ciri-ciri dia dan kamu. Cukup banyak ya kartunya. Oke, nggak apa-apa karena aku
juga akan membacakan sesuai yang harus aku bacakan, jadi aku nggak terlalu urusin si jumlah kartunya gimana. Ini kamu ya, sukses. Lihat, kamu dapat kartu sukses. Jadi kamu dalam pekerjaan ini udah mapan banget nih kayaknya dalam kehidupan kerjaan kamu atau keuangan kamu. Untuk yang belum bekerja mungkin lancar uang dari orang tua kalian, atau yang kalian dapetin mungkin dari beasiswa atau apa, pokoknya aman sih kehidupan keuangan kamu, yang mungkin ini bisa menjadi kedudukan kamu satu tingkat di atas dia ya. Kalian juga orangnya beruntung, kayak banyak energi luck di dalam diri kalian, lucky. Introspection, kalian diminta untuk lebih introspeksi diri lagi sih di sini. Mungkin kelamaan kalian udah jarang melihat ke diri sendiri, mungkin jarang journaling, jarang mengolah emosi, jarang kenalin diri kalian gitu ya. Mungkin terlalu sibuk kerja atau sibuk pendidikan, tapi rata-rata di sini ya terlalu sibukin banyak hal di luar kalian lah gitu. Jadi ini pesan semestanya, tolong coba introspeksi, masuk lagi ke dalam diri kalian. Itu ciri-ciri kalian juga. Lalu lagi metamorfosis, jadi semesta tuh lagi pengen membuat diri kalian yang lebih baru lagi, makanya diminta untuk ada waktu untuk sendiri, me time kalian, karena kalian pengen diperbaharui nih sama semesta. Mungkin ada sesuatu yang baru di dalam diri kalian, ataupun sesuatu lama yang pengen diulang lagi untuk mempelajarinya lebih dalam lagi, dan kalian bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan semakin dewasa lagi gitu. Ada hal seperti itu. Jadi ada transformasi dari ini, kalau di sini dari kecebong jadi katak gitu ya, atau diri kalian ini banyak yang bertransformasi, mungkin glow up, yang tadinya mungkin sederhana aja tapi sekarang jadi lebih keren lagi nih, jadi queen tadi ya. Jadi kamu mungkin mencapai di titik queen ini. Ada juga orang-orang yang harus berusaha dulu gitu, bukan yang bawaan dari lahir gitu. Tapi sepertinya banyak yang bawaan dari lahir sih di sini. Ini mungkin transformasi metamorfosis soal diri kalian yang sekarang sih ngebahasnya, dimana perkembangan spiritual kalian saat ini itu digebrak lagi untuk diperbaharui lagi untuk kalian semakin stabil dan semakin dewasa. Oke, itu untuk kalian, dan ini tentang dia ciri-cirinya home. Tapi kebalik, lihatlah dia tuh gak biasa di rumah deh kayaknya, dia tuh gak biasa stay di satu tempat. Mau dia introvert atau extrovert, mungkin pekerjaannya atau kegiatannya itu mengharuskan dia untuk terus keluar, untuk terus explore di luar gitu. Mungkin juga dia tuh memang orang yang gak bisa diem. Mungkin di birth chartnya itu ada planet-planet yang ngarahin bahwa orang ini tuh tujuan hidupnya memang untuk explore dan harus pindah-pindah tempat gitu untuk dia bisa belajar lebih banyak di kehidupan ini. Oke, ada purification, ada mirip-miripnya sama kalian di sini. Kalau kalian diminta introspeksi, dia diminta untuk membersihkan diri, membersihkan hati lagi gitu ya. Dia juga diminta untuk sebenarnya ada panggilan juga gitu dari semesta untuk dia, biar dia itu lebih kenal dirinya juga dan membersihkan dirinya yang lama yang udah gak cocok lagi untuknya. Kemungkinan dia udah gak innocence, kemungkinan dia udah gak innocence itu apa ya, udah gak kekanak-kanakan lagi. Dia pikirannya udah cukup dewasa, udah cukup matang,
dia cukup pintar, jadi nggak cengok gitu ya. Mungkin nggak terlalu playful gimana, karena dia cukup serius orangnya, apalagi menjalankan misinya ini ya, ketemu banyak orang, terus dia mungkin harus kerja sama, jadi dia harus ngeyakinin banyak orang kalau dia tuh orang yang penting, orang yang baik, yang bisa dipercaya. Tapi orangnya sabar guys. Oh ya, ini udah kebuka sih ya dari si Nine of Cup tadi, kalau orangnya itu romantis sih, setia ya, romantis, setia, pengen aja ya aku sampein ke kalian. Terus penyabar yang tadi, kayak mungkin orang lain tuh mageran, tapi kalau dia tuh udah sama aku aja sini, aku yang antar ke sana, aku yang antar ke sini, kayak gitu, kayak pekerja keras banget dan mau gitu, nggak gampang marah, sabar banget. Kalau misalnya kalian sama orang ini, kalian jangan manfaatin orang ini ya, kasihan. Biar jangan kalian lah yang jadi orang jahatnya, kalian jadi orang baik aja lah. Dia tuh sangat sabar, jadi dia nggak bakal marah sih kalau mau kalian jahatin juga. Jadi jangan malah dimanfaatkan ya, karena tentunya dia punya kekuatan yang luar biasa juga dari semesta atau ilahi. Nanti kalau kalian jahatin orang yang sabaran kayak gini, karmanya juga bakal cepet sih sampai ke kalian ya. Oke, selanjutnya aku punya kartu yang menggambarkan ungkapan perasaannya untuk kalian. Pile nomor 2, ungkapan yang sebenarnya ingin dia ungkapkan kepada kalian. Oh my god, ini aku langsung kebayang kayak drama-drama atau film cinta di pekerjaan sih. Kayak nggak sengaja dia tuh melewati batasannya gitu ya. Dia tuh benar-benar nggak sengaja, dia nggak bermaksud jual pesona ke kamu, tapi ya ketampanannya atau kecantikannya meluap melimpah-limpah begitu saja, lalu terkena pada hati kamu, jadi kamu penasaran deh sama dia gitu. Tapi dia kayak sadar gitu, kayak aduh gimana nih, kayaknya orang itu ngeliatin aku deh sekarang, aduh gimana nih, kayaknya aku salah deh kemarin, kayaknya dia jadi baper deh sama aku gitu. Jadi kayak ada energi kayak aduh gimana ya, dia sadar loh ternyata. Kemungkinan besar ya, hampir semua orang yang kamu tanyain ini, si orang ini sadar sih kalau dia sudah melewati batas denganmu, jadi bikin kamu baper atau bikin kamu penasaran. Tapi dia tuh merasa kayak waktunya kurang pas buat kalian bersama gitu ya. Kita belum tahu nih orang ini suka atau enggak nih ke kalian, tapi dia lagi ngerasa kayak dia lagi sibuk sama apa yang dia kerjain ini tadi. Untuk apapun yang kalian pikirin, dia ngerasanya kayak belum pas nih waktunya, ada kesibukan lainnya yang lebih utama gitu. Tapi kan sebenarnya waktu juga kan itu energi dari Tuhan semesta, rezeki dari Tuhan semesta. Dia tuh mau ngomong apapun, dia bilang ini time
pas, tapi kalau kata Tuhan itu udah pas ya akan terjadi aja. Jadi ini kan ungkapan dia, kan kita nggak tahu ya ungkapan semesta yang sebenarnya apakah ini divine timing kalian atau bukan ya. Kita lihat saja. I am becoming a better person. Jadi aku menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kalau kalian ada yang pernah lihat diri dia di masa lalu, diri dia di masa kini tuh benar-benar udah jadi orang yang lebih baik lagi. Dia sadar diri, dia tuh suka melakukan perkembangan diri. Dia pengen juga ungkapin ke kamu, mungkin kalau yang orang lama atau orang masa lalu, kayak aku tuh udah jadi orang yang lebih baik lagi. Lihat nih, kamu lihat kan aku udah bekerja keras sekarang, aku udah punya energi yang seperti ini, aku bisa buktiin ke kamu aku juga berhasil dan sukses, sampai akhirnya kamu bisa nengok aku sekarang yang mungkin dulunya kamu ada di posisi ratu itu dan kamu gak nengok aku, tapi sekarang aku ada di sini, aku bahkan bisa mencuri perhatian kamu. Itu salah satu pesan ungkapan dia yang aku dapetin. I bury myself in work to forget you. Ya ampun, bener-bener ini mah karena pekerjaan guys, kebanyakan. Ini gara-gara pekerjaan ini dia jadi ada yang sengaja juga gitu, sibuk-sibukin diri aja lah. Pantesan tadi aku pengen bilang kayak, kan kita nggak tahu ya divine timingnya gimana, kita nggak tahu ya waktu Tuhan kayak gimana, kok dia malah bilang kayak ini bukan waktu yang pas. Emang siapa dia tahu waktu gitu kan. Aku tadi kan ada ungkapin kayak gitu, ternyata ada kemungkinan dia itu kayak dia paksain juga gitu untuk, mungkin menurut semesta ini tuh waktu yang pas untuk kalian tuh ngobrol atau ketemu lagi, tapi dia sengaja kayak enggak, bukan bye, nanti dulu, aku pokoknya pengen menghindar dulu dengan kerjaan ini gitu. Jadi dia kayak menghindar. Tidak, sebenarnya nggak baik sih menghindar kayak gini. Ini untuk yang resonate aja ya. Mungkin kalian bisa kasih kode ya, saran aku kasih kode ke dia atau membukakan jalan untuk dia, kayak perencanaan gitu ya. Kalian rencanain jalannya biar bisa ngobrol sama dia gitu, jadi energinya tuh ngalir, nggak stuck atau stay gitu. Apalagi kalau emang ini divine timingnya tapi dia lawan, jadinya energinya kurang ngalir. Lebih baik kalau misalnya bisa tersampaikan dengan baik. Dia kehilangan dirinya. I lost myself for a little while. Aku kehilangan diriku untuk sementara waktu ya. Apa nih, dia mungkin terlalu banting tulang untuk menunjukkan pada kamu kalau dia tuh orang yang mampu. Sampai di titik saat ini itu kayaknya ada hubungan di masa lalu denganmu yang pengen dia pecahkan, pengen dia buktikan gitu ya ke kamu. Atau pas penerimaan pekerjaan kesannya kamu kurang respect sama dia, terus dia jadi kerja buat buktiin kalau dia tuh orang yang bagus gitu, sampai dia kehilangan dirinya demi menjadi pribadi yang terbaik ini. Tapi kalau misalnya ya teman-teman yang nggak resonate sama lingkungan pekerjaan, ya mungkin ini bukan di lingkungan pekerjaan tapi kisahnya mirip seperti ini ya, bisa disesuaikan aja karena ini readingan banyak orang. Jadi aku nangkepnya sih ini banyak banget yang di lingkungan pekerjaan. Atau seenggaknya kamu sekarang lagi kerjain apa. Kalau misalnya sekarang kamu lagi pendidikan sekalipun, itu kan berarti yang sedang kamu kerjakan kan pendidikan itu. Jadi sesuaiin aja gitu pesannya. I don't react when people mention ya, tapi ini tadi kebaliknya kartunya. Jadi sebenarnya dia tuh
kalau misalnya ada yang ngomongin kamu, dia tuh kayak kaget sih, kayak pengen nengok, kayak pengen beraksi gitu, kayak apa gimana gitu loh. Jadi 50-50, kadang dia bisa menyampaikan si perasaannya itu, kadang enggak. Jadi kadang dia ada waktu dimana bisa ikut nimbrung, bertanya-tanya soal kamu, kadang juga dia kayak pura-pura nggak peduli, pura-pura cuek, padahal ngedengerin banget nih, nguping juga nih dia, kayaknya penasaran juga nih dia soal kamu. Dia pengen tahu aja gitu, pengen tahu sebenarnya kamu orangnya kayak gimana sih gitu. Aku nggak tahu dia cinta sama kamu atau enggak, karena di sini kartunya nggak kelihatan, cuman dia ya pengen tahu kamu juga. So many things remind me of you, tapi kartunya kebalik ya tadi, jadi 50-50 juga gitu. Kadang mungkin dia keinget soal kamu karena pekerjaannya dia itu kan mungkin ngelakuin hal yang mengingatkan kepadamu gitu. Itu sih ungkapan perasaannya. Sebenarnya aku kayak dapet downloadan tentang remind me of you tadi, tapi bentar aku bingung gimana cara nyampeinnya. Untuk orang yang cinta sama kamu, dia itu beneran ngerasa banyak hal di hidupnya yang mengingatkan soal kamu. Tapi untuk yang sebenarnya belum masuk ke rasa cinta, dia tuh masih penasaran aja, terus kayak bertanya-tanya kamu itu orangnya kayak gimana, penasaran, terus kadang kepikiran kalau ini jadi ingat kamu deh gitu, kayak ini khas banget nih, ini emang ini kayak kamu, ini tentang kamu kayak gitu. Ini jadi ada dua kemungkinan di sini. Oke, sekian, dan terakhir ada pesan semesta untuk kalian semua, kalian berdua. Oke. Oke, kartunya jatuh satu tadi. Kayaknya ini minta dibuka juga. Komitmen. Menarik, interesting. Kamu dan dia itu sedang ada komitmen lain di luar dari diri kalian berdua gitu. Jadi kamunya lagi ada komitmen, dianya lagi ada komitmen, nggak tahu nih komitmen apa, apakah komitmen di kerjaan atau emang udah ada komitmen di percintaan ya gitu. Jadi sama-sama punya ikatan masing-masing, bukan ke kalian bersama gitu, tapi ke yang satu ada ikatan ke sana, yang satu ada ikatan ke sana gitu. Itu sebagian besar gitu. Dan komitmen ini cukup membatasi kalian berdua justru. Tapi itu untuk yang terbaik sih untuk kalian. Kalaupun nanti kalian akan bersatu, kalian juga butuh komitmen untuk setia satu sama lain gitu. Jadi ini pesannya ada dua ya tadi. Yang kemungkinan pertama, komitmen di diri kalian masing-masing. Mungkin aku lagi fokus kerjaan, pokoknya sampai duit aku segini dulu baru aku ke cinta misalkan gitu. Atau ada juga yang
kelak akan berkomitmen, bisa jadi ya, ada kemungkinannya. Terus the silver waterfall, kalian diminta lagi untuk merawat diri kalian masing-masing, penuhi diri kalian dengan cinta. Kalian ini terlalu fokus sama hal lain di luar diri kalian ya. Tadi sama-sama kan disuruh yang satu metamorfosis, kan disuruh introspeksi, yang satunya lagi tadi disuruh purifikasi. Jadi sama-sama terlalu lama di luar diri nih, baru masuk lagi ke dalam diri buat mengenal lagi cinta sejati itu sebenarnya apa. Sebenarnya cinta seperti apa yang kalian ingin kenali dan ingin kalian terima gitu kan. Jadi nggak salah orang dan sesuai gitu, nggak jadi mengais-ngais dari orang lain. Serendipity ini muncul lagi ya, kartu petualangan tadi nih, kayak ini mirip naik kapal gitu kan, terus dadah-dadah gitu. Ini kalian lagi explore kehidupan kalian masing-masing, kayak terbentang jarak yang luas antara kalian. Ada juga ya di sini yang ini LDR, walaupun belum berhubungan ya, tapi kayaknya si dianya tuh di luar negeri gitu. Kemarin tuh datang pas lagi kebetulan aja di tempat yang sama-sama kamu, atau di luar kota gitu ya, terus kebetulan mampir ke kota kamu, jadi kamu ketemu sama dia. Jadi wah luas juga jarak kalian. But it's okay kalau kalian berharap jodoh, kan jodoh nggak kemana, tinggal doain aja, tapi jangan maksa ya. Kalau bukan jodoh ya jangan, nanti kalian malah tersiksa sendiri. Terus lagi sama-sama belajar untuk mendewasakan diri sendiri, dan ada hubungan energi yin dan yang di dalam diri kalian berdua, lebih ke balance, seimbangkan energi yin dan yang kalian. Mau kalian itu wanita ataupun pria, di dalam diri kalian itu ada energi feminim dan maskulin. Jadi jangan kebanyakan salah satunya aja gitu, jadi nggak seimbang. Karena sebenarnya cinta sejati itu ada dalam diri kalian sendiri, karena dalam diri kalian itu kan ada wanita dan prianya juga gitu. Dan cinta dalam diri sendiri itu jauh lebih indah dibanding kalian terlalu fokusin di luar diri kalian yang gak pasti. Itu malah bikin kalian capek gitu. Biarin yang gak pasti itu jadi hiburan aja, jadi kayak tambahan dopamin atau energi kebahagiaan kalian, tambahan aja. Tapi di dalam diri kalian tuh kalian udah penuh dan utuh. Itu sih yang diminta semesta sekarang, pelajarannya kayak gitu. Oke, terima kasih udah dengerin readingan ini sampai beres. Semoga kalian suka. Please like, comment, and subscribe. Kalau misalnya mau readingan personal bisa kontak aku, lihat di deskripsi di bawah. Kalian bisa chat aku di Instagram ataupun di Telegram. Oke, see you in the next reading. Doaku yang terbaik untuk kalian bersama, yang terbaik pokoknya, entah kalian bersatu atau enggak. Oke, dadah, see you. Semoga suka sama ungkapannya. Halo, untuk yang file nomor 3 yang tadi kalian pilih kartu ini ya, kartu hijau ini dengan bunga-bunga kecil. Baiklah, mari kita bacakan dulu tarotnya. Kondisi kamu dan kondisinya dia itu seperti apa sih? Baru nanti kita akan masuk ke ungkapan perasaannya.
dan ini satu kartu untuk kondisi kalian bersama. Oke, tiga kartu untuk kondisi kalian. Tiga kartu untuk kondisinya dia. Oke, mari kita buka kondisimu. Three of Cups, Nine of Cups, oh my god, King of Cups. Kalian cup semua guys, oh my god, kalian penuh cinta, banyak perasaan di sini. Orangnya romantis ya kalian ini, terus suka mengasihi satu sama lain, suka bantu, kebapaan, keibuan, terus suka memberikan hal spesial pada orang yang kalian sayangi, entah itu barang ataupun sikap dan sifat. Jadi sikap kalian tuh melayani banget, membantu banget, cukup sabar, ada misteriusnya dikit, terus pokoknya romantis lah. Dan kalian itu King of Cups, jadi kondisimu saat ini kayak gitu ya. Kalau misalnya cocok sama pesan ini, berarti resonate buat kalian. Kalian juga suka sih bekerja sama dengan orang-orang di sekitaran kalian dengan baik. Jadi kalian nggak hanya mikirin diri sendiri aja, kalian bagus dalam bekerja sama, kuat untuk bersatu padu dengan yang lain, ya punya kebijaksanaan dalam diri. Sedianya Five of Wands, The Moon, dan Five of Cups. Dia lagi banyak perubahan hidup nih ya. Dia kenapa ya? Kalian penuh bunga-bunga, penuh cinta gitu. Dianya lagi gloomy, lagi redup, lagi cahayanya entah kemana. Terus dia kayak ngalamin banyak kejadian hidup mungkin yang bikin dia harus berubah gitu dari dirinya dia yang dia kira itu baik, udah di posisi yang baik, udah di pondasi yang baik, tapi ternyata itu hancur. Harus kayak mulai ulang dari awal, menjadikan diri dia yang baru, yang terbaik, yang seharusnya sesuai perjalanan jiwanya gitu. Jadi mungkin kalian tuh penasaran nih, kenapa sih anak ini kok kayak sedih banget, atau dia tuh lagi kenapa ya, kok dia menghilang, kalau atau oh kok dia diem gitu ya. Jadi pada nomor 3 seperti itu sepertinya. Coba kita lihat kartunya. Duo, banyak hal di sini, kayak banyak hal yang pengen diungkapkan, pengen disampaikan, atau banyak hal juga yang sebenarnya dirahasiakan, tidak tersampaikan, dan bikin penasaran gitu ya. Ini antara kalian berdua tuh sangat beda ya energinya. Yang satu lagi positive vibes banget, yang satu lagi low vibes banget. Sebenarnya mungkin itu juga yang bikin kalian belum bisa bersatu dulu, karena Tuhan pengen yang terbaik untuk kalian. Jadi kalau misalnya bersatu kan berarti saling memberi energi. Nanti yang tadinya udah good vibes, udah lebih positif, takutnya bentrok kan, nanti malah jadi berantem atau keserap energinya sama satu yang kurang semangat hidupnya. Jadi ada aja nih, kalian bisa sosok yang ini atau kalian sosok yang ini gitu. Tapi aku membacanya lebih ke diri kalian, sosok yang penuh cintanya ya. Diri yang kalian tanyakan adalah yang lagi low banget nih, entah kenapa dia kayak gitu. Oke, mari kita lanjutkan readingannya ke ciri-cirinya.
ciri-ciri kamu dan dia. Menemukan kartu ciri-ciri kalian bersama. Coba apa ciri-cirinya dia? Lebih banyak ciri-ciri kamu ya yang keluar di sini. 4 kartu, ciri-cirinya dia cuma 3 kartu. Kamu orangnya kuat, bijaksana, tegas. Terus ini si rusa bertanduk ini ya, dia tuh raja hutan juga, karena di hutan yang dingin sana itu nggak ada tiger, nggak ada macan atau singa gitu. Dia tuh raja hutan ya, di daerah hutan pinus kayak gitu. Jadi seperti itulah kamu orangnya. Sabaran, tapi kadang juga bisa marah, nggak yang kayak terlalu sabar juga enggak gitu. Mungkin di sini malah kamu diingetin kalau kamu tuh aslinya orangnya sabar banget loh. Kalau misalnya sekarang kamu jadi tukang marah, kenapa kamu bisa kayak gini? Ada dapat pesan itu juga. Terus protection, kalian dilindungi. Yep, semesta melindungi kalian. Kalian terlindungi banget. Mungkin kalian orangnya juga rajin berdoa. Kalau butuh bantuan apapun, tanya lagi ke Tuhan, tanya lagi ke Tuhan gitu. Jadi ada perlindungan yang cukup kuat di diri kalian, entah itu dari spirit guide, ancestor ataupun malaikat. Mungkin kalian suka dapat pertandanya. Terus kalian juga orangnya loyal. Nah ini juga aku pun mendapatkan gambaran. Sebenarnya ini anjing ya gambarnya, tapi aku ngedapetin gambaran kalian tuh kayak anak domba yang warna putih gitu loh. Anak domba itu kan ibarat kayak devotion gitu ya, atau orang yang benar-benar ada di jalan Tuhan gitu lah. Oke. Ini dulu atau ini dulu yang dibuka? Ini kita lihat pesan kalian bersamanya. Kalian lagi dalam perjalanan menuju kesuksesan kalian. Jadi sama-sama lagi ada di jalan yang sama nih, mengejar kesuksesan ini, kesuksesan duniawi ya, lebih banyaknya di sini, terkhususnya material. Terus dianya healing wounds, dia sedang masa healing guys. Jadi biarin aja kalau dianya lagi kayak gini, butuh waktu sendiri. Memang dia tuh butuh waktu untuk hilang dari mana-mana biar dia bisa bangkit lagi dan dia menemukan diri sejatinya yang terbaru tuh gimana gitu. Karena tuh butuh proses untuk hal yang udah dia percayai bertahun-tahun lamanya, mungkin udah jadi gaya hidupnya atau pegangan di hidupnya yang ternyata dirobohkan dan akan digantikan jadi baru. Itu butuh proses untuk dia mengerti, memahami dan menjalaninya. Jadi kepercayaan yang baru gitu. Wah ini keluar kartu apa ini namanya, dombanya. Nih ada kemiripan di antara kalian berdua ya. Apakah kalian ini soulmate? Jadi kalian itu serupa tapi tak sama. Makanya mungkin kalian jadi nyariin dia tuh kemana. Karena kalau nggak ada dia tuh rasanya ada yang kurang, ada yang hampa gitu. Udah biasa sama dia gitu, tapi kenapa dia ngilang? Itu sih di sini energinya seperti itu. Terus independence, dia lagi berusaha independence. Dia lagi berusaha untuk bisa mandiri dengan dirinya sendiri juga. Jadi sebenarnya juga ya dia butuh bantuan kamu juga, butuh bantuan teman-teman atau orang-orang di sekitarnya. Tapi apa daya, hal yang lagi dia lakuin atau dialamin saat ini menuntut dia untuk
harus bisa mandiri, harus bisa ngejalanin sendiri dulu, independence. Alright, lalu di sini aku punya kartu ungkapannya dia seperti apa ya. Mari kita cari tahu ungkapan dia untukmu, yang pengen dia ungkapin untukmu. Karena dia diem aja. Apakah dia sehat-sehat aja? Ini satu kartu lagi deh. Mari kita lihat. You came closer than anyone. Jadi ungkapan dia dalam hatinya itu, dia ngerasa kamu datang lebih dekat daripada yang lainnya. Jadi dia juga ngerasa kamu tuh orang terdekatnya gitu. Mungkin gak ada orang yang lainnya yang lebih dekat daripada kamu. Sebenarnya kamu yang paling ngertiin dia, yang paling sering ada di samping dia, selalu ada untuk dia gitu. Dia sadar kok, dia sadar kamu tuh baik banget sama dia. Tapi mungkin dia butuh waktu sendiri ini dulu. I wish I could take back my words. Mungkin dia ngerasa juga ada salah ke kamu. Mungkin dia lagi down, lagi rendah, terus dia jadi cablak atau nyeplos jahat atau nyakitin kamu, atau sempat berantem sama kamu, atau pokoknya ada kata-kata yang takutnya nyakitin kamu gitu. Dia ngerasa, aku harap aku bisa ambil lagi kata-kata yang udah aku ucapkan untuk kamu gitu. Dia harap dia bisa tarik lagi ucapannya, atau dia pernah menjanjikan sesuatu yang sekarang bikin dia pusing, bikin dia takut. Terus yang ketiga ini ada, you don't know how hard it was to let you go. Oh, apakah di sini ada yang putus? Ada yang break? Ini membaca banyak orang ya, sesuaikan aja sama pesannya. Mungkin itu tadi bukan pesan untuk kamu, ini untuk sebagian aja. Jadi untuk yang berpisah, dia ngerasa kamu tuh gak tahu betapa susahnya untuk melepaskan kamu gitu. Jadi dia tuh galau banget juga, sedih banget juga. Apakah yang bikin dia down and drop ini justru adalah karena telah melepaskan kamu, atau ada sesuatu bukan itu? Bisa jadi ini readingan banyak orang. I wish things could be different. Jadi sebenarnya deep down dia tuh ada perasaan, aku berharap hal ini bisa menjadi berbeda gitu. Apa yang telah kita alami, kejadian ini pengennya bisa berbeda, nggak seperti yang udah terjadi saat ini. Tapi dia nggak bisa mengelak itu gitu. Ini memang harus terjadi gitu. Jadi apa boleh buat lah gitu. Makanya kartunya kebalik. Ya udah, jalanin apa yang bisa dijalanin aja sekarang. I hide behind material things. Aku bersembunyi di belakang kehidupan materialku, kehidupan duniawiku, kehidupan keuanganku. Jadi sekarang biar dia nggak kelihatan lemah banget, biar dia lebih ada power, dia bersembunyi di belakang kehidupan duniawinya ini. Di balik dia mungkin makan-makan enak,
foya-foya mungkin ya, beli barang-barang mahal atau dia hangout sama temen-temennya, tapi itu cuman untuk bersembunyi aja biar dia nggak kelihatan lemah banget. Dia juga harus bangkit dan berusaha kan. Wow, ini apa ini? Pesannya sangat tegas. I want you. Aku mau kamu. Aku mau kamu. Aku mau kamu. Oke. I want to be more than friends. Ya ampun, ini apa sih? Confess ya secara tidak langsung. Maksudnya kayak confess itu menyatakan secara tidak langsung lewat readingan ini ya. Kita bawa happy aja lah, readingan ini just readingan. Ini kan belum 100% akurat. Sisanya tuh kehendak bebas kamu, kehendak bebas dia, dan kehendak bebasnya Tuhan. Jadi luar biasa, aku kayak nonton drama teenagers, like dia tuh sedih juga, dia tuh sebenarnya pengen sama kamu. Oh my god, dia pengen lebih dari sekedar teman. You were the best things in my life. Kamu adalah hal terbaik di hidupku. Tapi ini artinya terbalik. Maksudnya adalah dalam diam. Cuman dia yang boleh tahu itu. Kayak itu yang sebenarnya dia rasain di dalam hatinya. Kamu tuh diem aja. Kamu diem aja adalah hal yang terbaik di hidupnya gitu. Apalagi kalau misalnya kalian bisa bersatu ini. Seru. Oke, kita lihat pesan semestanya ya, oracle-nya, agar pesan ini tidak terlalu menggantung. Kok aku jadi pengen belak-belakan juga ya. Ini tuh kayak dia kayak marah gitu ya dalam hatinya, kayak aku pengen kamu sebenarnya gitu, tapi gimana caranya, entahlah. Begitu, ini fun reading aja. Tambahan. Pesan untuk kalian bersama, siap-siap menerima pesannya. Spiritual maturity. Oh my god, ini berkaitan dengan urusan spiritual. Ya, gimana nggak berat ya guys. Ini semua udah takdir yang diatur sama Tuhan semesta. Jadi perjalanannya tuh cukup unik. Terus kayak naik turun gunung, cukup rumit. Mungkin di sini juga ada yang hubungan twin flame mungkin. Pokoknya hal ini mendewasakan spiritual kalian. Ya, kalian harus bisa ngejalaninnya dengan baik. Kalaupun pada akhirnya kalian nggak menjadi bersama ataupun nggak bisa ngungkapin ini, hal-hal di sini tadi, ungkapan itu tidak bisa tersampaikan, seenggaknya kalian harus bereskan dalam hati kalian. Selesaikan dalam hati dan pikiran kalian, ikhlas. Jadi kalian bisa lanjut ke perjalanan selanjutnya, ke siklus baru selanjutnya gitu. Jadi hal ini gak harus bersatu, gak harus tersampaikan, kalian cukup tahu aja. Yang penting bagaimana kalian mengurus dalam diri kalian agar ini menjadi selesai gitu. Tapi lebih baik lagi kalau memang ada kekuatan, ada tenaga, ada waktu dan segalanya, kalian bisa menyelesaikan ini dengan si dia langsung gitu ya. Kalau memang ada
berat ya bacaannya. Deep. Compatibility, ada kecocokan di antara kalian berdua yang saling melengkapi satu sama lain, makanya kalian juga ngerasa kayak ada keterikatan satu sama lain, karena kok ada dia aku jadi terbantu, kamu juga ada kamu jadi terbantu gitu. Makanya kayak ikatan ini kayak gak bisa terhindari. Ini cinta sih, ini beneran cinta. Love, angkanya 20. Sebenarnya kalian pengen banget dating alias pacaran, tapi kita lihat perjalanan kalian ke depannya ya, apakah berhasil jadi pacaran atau belum, atau yang sebenarnya kalian itu lagi pacaran tapi jadi terpisahkan sekarang gitu. Jadi ini ada hal, memang ada energi pacarannya di sini atau kencan, ada energi happy-happynya sebenarnya. Tapi mungkin sekarang belum bisa dibawa happy karena lagi jalur atau alur kehidupannya kayak gitu. Terus tetap in positive mind, in positive way untuk manifesting yang terbaik, untuk menjadi diri kalian yang terbaik. Biarin di luar mau chaos kayak apapun, tapi diri kalian harus tetap tenang dan bersyukur, harus tetap banyak pengharapan dan keyakinan untuk hidup, mau maju, lebih bangkit, lebih sehat, lebih ceria. Kalian kan orangnya banyak yang lovable banget, romantis tadi kan, kalian sabar orangnya, pertahankan itu, bahkan kalian bisa makin naik tingkat lagi daripada level kalian sekarang ini dengan positivitas yang kalian punya ini. Kalau kalian niat, dia bakal terus tumbuh dan berkembang. Apalagi kalian itu deket ya sama Tuhan, suka doa, suka sholat, suka meditasi atau grounding. Ada juga yang suka nulis. Ini nyelenehnya ada pesan, ada juga yang suka rebahan. Ya udahlah ya, rebahan salah satu bentuk self love, tapi asal jangan kebanyakan. Oke, sekian pesannya untuk file nomor 3. Semoga kalian suka dan resonate. Kalau bisa kalian please like and subscribe, komen juga boleh, kasih tahu, bisa sharing-sharing di situ. Apakah kalian file nomor 3? Terus kalau mau personal reading bisa lihat di deskripsi, kontak aku lewat DM Instagram. And see you in the next reading. Aku doakan yang terbaik untuk kalian dengan orang ini. Semoga nggak terjadi kepusingan terus dan segera terselesaikan semuanya dengan baik, entah dengan diri kalian sendiri penyelesaiannya atau memang langsung dengan orang tersebut. Amin. Bye bye, see you semua. See you in the next reading. File nomor 1, 2, 3. Bye bye.